Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Apa kabar buat kalian semuanya? Semoga hari ini kabarnya baik-baik saja. Hari ini aku ganti baju guys. Jadi ini biasanya baju buat libur dan ternyata bajuku yang biasanya di rumah itu kan sudah kendor-kendor semua ya ininya. Jadi udah dongkleh-dongkleh gitu. Nah ini baju buat libur ya. Udahlah aku pakai aja lah gitu. Aku segitu emannya buat diriku sendiri ya. Ya sebenarnya bukan emannya gitu juga ya teman-teman, karena tempatnya juga, dan aku sebenarnya kepengen nggak terlalu lah, itu nggak terlalu gonta-ganti gitu. Pengen memang kalau tujuannya untuk nabung ya untuk nabung, kerja ya kerja gitu. Memang tujuan awalku kayak gitu. Cuman semakin kesini teman-teman, apa aku berpikirnya tuh nggak mau sekeras itu ya. Namanya naluri banget kalau wanita itu suka belanja ataupun suka baju yang dikenakan lah, seperti perhiasan, baju, aksesoris, mungkin make up, anting, itu sejenis aksesoris kali ya, emas dan yang lain-lain itu kan sebenarnya wajar ya, wajar. Terus aku mikirnya gini, untuk merelakan itu biasanya kayak maksudnya merelakan yang ada di pikiranku ini terus aku wujudkan gitu loh, aku wujudkan seperti beli inilah gitu. Itu sebenarnya punya pikiran aku gitu loh, maksudnya pikirannya seperti ini, udah capek-capek usia segitulah ya gitu, terus semuanya juga kamu empat kamu tahan gitu, maksudnya kamu tahan-tahan ya, akhirnya apa gitu, kita nahan tuh sebenarnya nggak cuma nanti berhentinya di sini loh ya, yang lebih parahnya lagi nanti kalau kita ngelihat sesuatu atau barang yang kita pingini terus orang lain juga sudah pakai dan mereka juga masih bahagia melihat itu, teman-teman juga masih bisa gini, itu kita kayak mikir nanti kayak, oh iya ya, pas aku ada duit itu kok aku nggak beli gitu, terus sekarang aku lagi nggak ada nih, nggak punya barang apapun itu gitu loh, maksudnya apa yang disenangi itu kayak nggak dituruti untuk hatinya. Menurut aku itu sih pengalaman hidup aku sih yang membuat aku tuh kayak lebih, udah kerja ya sewajarnya, kalau belanja ya sewajarnya gitu, kalau kamu suka kepengen udah beli gitu kalau ada uang gitu, yang terpenting jangan sampai ngutang, jangan sampai tuh melebihi penghasilan kamu untuk kamu beli-beli itu gitu loh. Nah teman-teman, ini yang aku pikirkan sekarang ini, aku lagi mengolah pikiran bagaimana pikiran aku tuh biar uh, seneng gitu, pikiran aku tuh biar seneng, dan alhamdulillah makanku tuh sebenarnya lebih banyak dulu daripada sekarang ya, lebih banyak dulu beneran. Tapi kenapa aku sekarang jadi bisa gemuk, kenapa aku bisa gemuk gitu, ini gemuk teman-teman, aku sudah gemuk ya, dari semuanya ini sudah gemuk, dari postur ini sudah gemuk, ini sudah punya ulut, sudah punya ulut. Nah itu kenapa, setelah aku pikir-pikir teman-teman, memang bener ya, kalau kita makan banyak tapi kita masih ada sesuatu yang belum lepas, ada sesuatu yang kayak beneran, aku bukan cuma sesuatu tapi beberapa tuh yang di pikiran gitu, misalnya banyak banget lah target-target aku, seperti aku tuh kepengen sukses, aku tuh kepengen setiap bulan tuh bisa jatah kedua orang tua aku dan orang tua suami, maksudnya orang yang di sekitar itulah ya, maksudnya di sekitar kita lah gitu. Terus kepinginku banyak seperti itu, tapi aku pengen juga juga pengen punya usaha lancar, terus semuanya lah itu seperti keinginan manusia lah ya, kita pengen yang seperti itu teman-teman. Nah itu kayak ngoyo banget, dan aku gimana ya aku akan mewujudkan itu, aku terus-terusan, tapi pekerjaanku cuma di situ aja gitu loh, seperti pekerjaanku sekarang ya di sini aja, terus suamiku juga lagi berusaha aku ngeretai juga gitu, seperti ayo ini impianku seperti ini, ayo diwujudkan gini-gini, tapi kan semakin kita mendesak seperti itu padahal suami kita atau pasangan kita lagi berusaha, itu kan malah bukan memperlancar otak untuk berpikir bagaimana biar satset ataupun lebih itu ya teman-teman, karena sejatinya seperti itu tuh nggak berserah diri pada yang ngasih rezeki gitu, masih ambang, masih nggak percaya ini bisa nggak ya gitu loh, maksudnya masih sanksi sama yang di atas gitu. Terus aku tuh kayak capek ya, maksudnya capeknya gini, aku lagi cari solusi, bukan capek ya teman-teman, aku nggak putus asa, tapi aku lagi cari solusi. Oh ya, hidup yang aku rancang seperti itu, tapi Allah berkehendak lain, berarti aku harus nenangin pikiranku, berarti aku harus
itu harus aku setel istilahnya tadinya tuh di volume yang besar gitu, mungkin aku setel dulu di sini gitu, tapi aku punya mimpi itu gitu, tetap itu, cuman diserahkan sama yang di atas gitu. Dan nggak tahu kenapa teman-teman tuh badan aku tuh tiba-tiba kayak pikiran ayam kayak gitu ya, terus bisa bisa jadi daging gitu meskipun itu ya bener sih kulit aku tuh tergolong tipis, tapi itu alhamdulillah tuh kayak ngerasa tuh kayak beneran ada asupan yang itu tadi ya, seperti daging gitu tadi, seperti apa ya, pikiran lah ya. Dan satu lagi, terkadang orang tuh ngomongin aku tuh sering banget ya dulu tuh dinasehatin orang juga. Kayak ngomong, kamu sih pikirannya gini-gini, tapi aku nggak ngerasa itu sebuah pikiran gitu. Karena itu kebiasaan aku yang memang aku punya cita-cita, aku punya gitu, udah itu memang wajar. Menurut aku kayak gitu wajar ya. Tapi ngomongnya itu pikiran terus kayak toksik, lebih ke toksik ya. Kamu kayak gitu makanya ndak gemuk gitu, terus kamu yang kamu pikirkan tuh uang 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 dan uang. Sampai sekarang ini meskipun aku pikiran aku gemuk ini ya aku tetap berusaha, cuman aku tahu standarnya di sampai mana, dari mana dan sampai mana, dan biar Allah aja gitu, yang penting aku usaha gitu. Kalau dulu tuh lebih ke nggak cuman usaha aja teman-teman, itu lebih mikir ke hasilnya harus ini, aku harus gitu, kayak aku tuh kayak memaksa diriku sendiri, dan aku tuh siapa sih yang ngasih semua ini tuh, kayak aku melalaikan seakan-akan semuanya tuh aku yang ngatur gitu loh. Itu mungkin salahnya di situ ya, aku koreksi koreksi diriku sendiri selama ini tuh, aku koreksi belajar dari mana itu, alhamdulillahnya dari orang yang berperan di hidup aku itu, alhamdulillah ya, aku sering sebut ini adik aku itu peran peran penting, sama suami aku sebagai supporter juga. Terus satu lagi yang penting banget ini aku belajar itu atas kemauan diri aku sendiri, ini nomor satu teman-teman. Aku mendengarkan motivasi, aku melihat semua motivasi yang ada di YouTube tentang psikolog, gimana karakter kita, gimana pokoknya di itu psikolog itu ya, motivasi dan yang lain-lain aku buka terus itu. Aku setiap malam tuh mau tidur tuh selalu denger itu, kalau nggak denger itu aku nggak bisa tidur. Bahkan aku setelah telepon suamiku, biasanya kita kan ada komunikasi nih setiap harinya sama suami ya, harus harus itu teman-teman, harus ada komunikasi. Nah setelah itu, kalau dulu tuh mungkin sampai tidur kita nggak ngomong kayak gitu udah, tapi sekarang lebih ke mikir baterai juga teman-teman ya. Baterai kenapa? Karena suamiku kan juga kerjanya wira-wiri gitu, nanti kalau dia lagi kemana terus baterainya itu habis ya, dia bingung juga dong gitu. Terus nanti dia nggak tidur terus untuk mengganggu kerjanya, jadi kita lebih tahu diri semuanya gitu, yang terpenting kita ada komunikasi dan saling menjaga gitu. Nah dari situ teman-teman, aku kalau mau tidur tuh selalu mendengarkan pagar kehidupan, terus semuanya banyak banget ya, ada pakar kehidupan, ada yang lain atau aku lupa judul channel-channelnya, tapi semuanya tentang aku tuh ketik aja aku tentang kalau mungkin kecemasan yang berlebihan, terus apa itu pokoknya keluhanku tuh aku ketik itu semuanya, nanti muncul saran yang ini gitu untuk diri sendiri. Itu belajar dari situ teman-teman, akhirnya aku terapkan itu semuanya dari motivator yang ngomong menjelaskan, akhirnya aku terapkan. Alhamdulillah dari motivator itu aku bisa pikiranku lebih lebih bisa terarah gitu, terus lebih bisa, hati juga bisa sinkron sama pikiran gitu ya, lebih kayak bersahabat, kayak kompak gitu rasanya tuh, kayak gitu antara badan, pikiran dan hati itu kayak kompak, lebih kompak gitu loh, nggak seperti dulu tuh yang jalan sendiri-sendiri, mata, pikiran, apa itu jalannya sendiri-sendiri, jadi nggak tahu kemana gitu teman-teman. Nah ini juga poinnya ya, dari sini ya teman-teman, kita tuh kalau nggak niat, meskipun orang ngomong kayak gimana, seperti aku dulu terkadang aku lebih hati-hati ngomong kayak ngomong orang kayak kamu kurus ya, kamu banyak pikiran ya, jangan mengejat tentang itu, nggak semuanya tentang pikiran juga teman-teman. Dan kalaupun memang pikiran kalian ngomong seperti itu kayak jadi apa ya, oh ya kamu manusia sempurna di dunia ini gitu, enak jadi kamu, itu kasihan banget gitu. Mental dia kamu nggak malah nyembuhkan, niat kamu pengen motivasi tapi nggak seperti itu. Ya udah, kalau dia mau cerita ya cerita, didengerin, dikasih masukan kalau mau gitu, tapi nggak memaksakan gitu.
Jadi aku tuh sering banget dulu tuh dikasih masukan orang ya. Ini nggak usah sebut orangnya siapa, tapi aku masih inget lah itu. Kayak masukan orang misalnya aku kayak, oh gini ya, aku belum ini, belum itu gitu. Terus apa nyerangnya tuh ke pikiran aku katanya yang selalu uang dan uang gitu. Lah sementara aku juga punya keluarga, aku juga pengen berbakti sama orang tua, aku juga pengen menyenangkan keluargaku seperti itu kan. Kayak kepengen seperti itu. Makanya bentrok lah itu omongan-omongan itu nggak masuk di aku gitu. Kalau aku sendiri nggak, bagaimana caranya itu menyakitkan juga. Cara orang menyampaikan seperti kamu sih pikiran kalau kamu punya uang 30 juta aja itu menurut kamu tuh uang sedikit gitu. Siapa bilang ya itu, walaupun iya tapi kalau memang aku suka bekerja itu kan sudah memang dasarnya aku sudah terlatih seperti itu, tapi nggak usah mengomentari seperti itulah ke aku gitu. Dulu seperti itu, tapi kalau sekarang lebih aku nggak cocok ya udah, aku nggak mau mendengarkan, mungkin aku akan jawab secara langsung ataupun udah gitulah ya. Ya udah teman-teman, dari sini dulu videonya. Ini bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.